Setelah mempelajari tentang menikmati kemisteriusan hidup, nah aku punya pandang atau perspektif baru nih terkait apa yang sedang kita hadapi saat ini. Itu termasuk ujian, cobaan, ataupun hukuman. Apakah keajaiban, apakah rezeki atau azab? Nah, cara pandangnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Terkadang saat kita menghadapi sesuatu dalam hidup kita mempertanyakan apakah yang kita hadapi ini adalah sebuah ujian, cobaan, atau mungkin hukuman, azab dari Tuhan. Aku pernah tanya hal ini ke broadcast di Instagram aku tanya ke teman-teman, menurut kalian saat ini sedang menghadapi apa? Ujian, cobaan, atau hukuman, atau azab? Nah, dari situ ada beberapa jawaban dari teman-teman. Ada yang mengatakan, aku sepertinya sedang diuji kak, aku sepertinya sedang dihukum kak, aku sepertinya lagi dapat sanksi, dapat azab dari Allah. Aku lagi dapat keajaiban kak, aku dapat rezeki kak. Nah, dari sekian banyak jawaban ini teman-teman, ada juga yang bingung gitu, nggak tahu kak ini ujian kah atau ini sebuah hukuman, aku nggak tahu gitu. Nah, karena memang sejatinya kita juga tidak tahu secara pasti ya, kita hanya menduga-duga. Oh, saat ini aku sedang dapat ujian nih, aku sedang dapat hukuman nih gitu. Tapi nggak ada yang tahu pasti itu sebenarnya apa. Kalau dulu aku mencoba mengukurnya ya, itu dengan melihat gimana kuantitas ibadah yang sedang aku lakuin. Aku sedang rajin sholat kah, atau aku rajin ngaji kah gitu. Jadi aku mencoba melihat kuantitas ibadah yang aku lakukan. Nah, kalau aku rasa kayak banyak nih ibadahnya ya, sering rajin melakukan ibadah, mungkin apa yang aku hadapi saat ini, kalau ini kesulitan, bisa jadi ini adalah sebuah ujian, challenge biar naik kelas. Jadi meskipun ibadahnya sering atau rajin tapi dikasih kesulitan, mungkin itu sebuah ujian gitu. Apa yang aku hadapi adalah sebuah ujian. Tapi semakin kesini kayak itu juga nggak pasti teman-teman. Ukurannya tidak ada yang pasti gitu, karena memang tidak ada alat pengukur yang pasti terkait keimanan seseorang, keyakinan seseorang. Nggak ada alat imanometer ya, nggak ada alat yang bisa mengukur sepersis apa kualitas ibadah kita, keimanan kita, karena itu memang hak prerogatifnya Allah ya. Hanya Allah yang tahu nih nilai esensi ibadah kita seperti apa. Dan juga bisa jadi kita mengiranya kita sering nih ibadah, tapi ternyata ibadah tersebut masih nilainya kayak biasa aja gitu di mata Allah. Kan kita nggak tahu, nggak ada yang benar-benar pasti, nggak ada yang benar-benar tahu. Tapi setelah mempelajari tentang menikmati kemisteriusan hidup, nah aku punya pandang atau perspektif baru nih terkait apa yang sedang kita hadapi saat ini. Itu termasuk ujian, cobaan, ataupun hukuman. Apakah keajaiban, apakah rezeki atau azab? Nah, cara pandangnya adalah melihat itu semua menjadi satu, yaitu bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah. Jadi kita percaya bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini itu adalah sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Entah itu berupa kesulitan ataupun berupa kemudahan. Entah itu berupa hal yang membuat kita sepertinya menderita atau sesuatu hal yang membuat kita bahagia. Semuanya kita pandang menjadi sebuah rahmat, sebuah rezeki. Contohnya kayak gini ya. Misalnya nih saat ini kita sedang menghadapi sebuah kesulitan. Dan kita sadar, kita ukur-ukur bahwa ibadah kita memang berantakan nih, kita nggak mencoba deket ke Allah. Lalu kita
ada kesulitan dalam hidup kita, oke, kita labeli kesulitan itu sebagai bentuk hukuman. Tapi sebenarnya hukuman itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah gitu. Rahmat Allah, rezeki dari Allah, supaya kita nggak semakin terpuruk, nggak semakin rusak, nggak semakin berantakan. Analoginya misalnya kayak tubuh kita ya teman-teman. Tubuh kita kalau kita lagi sakit, nah itu kan sebenarnya ngasih kode, ngasih alarm bahwa ada yang salah sama tubuh kita, makanya kita disuruh dengan sakit itu kita disuruh istirahat. Kita disuruh untuk memperbaiki atau mengobati bagian tubuh kita yang kurang bener nih. Karena kalau enggak ya, kalau kita enggak dikasih sakit, kita akan terus-terusan gitu merusak tubuh kita tanpa sadar. Nah, dengan kita dikasih alarm untuk sakit, nah kita akhirnya waspada gitu loh bahwa ada yang salah sama hidup kita. Sama tubuh kita. Nah, itu analoginya kalau badan atau tubuh. Nah, sekarang jiwa kita juga kayak gitu. Jiwa kita nih kalau tidak disadarkan oleh sesuatu yang kita sebut dengan hukuman lewat kesulitan-kesulitan itu tadi, kita nggak akan sadar gitu bahwa ada yang salah sama hidup kita. Berarti kan itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Makanya kita diberi rahmat, diberi hadiah, diberi rezeki berupa kesulitan supaya balik lagi kita sadar gitu. Karena kalau kita mungkin malah dikasih terus banyak kemudahan, akhirnya kita nggak sadar gitu teman-teman. Nggak sadar kalau ada yang salah dengan jiwa kita. Berarti kan saking pedulinya Allah dengan kita, Allah ngasih sesuatu yang emang sesuai dengan porsinya. Sama juga kayak orang yang sedang rajin-rajinnya untuk mendekat ke Allah, sedang rajin-rajinnya untuk beribadah, tapi malah dia menghadapi kesulitan yang tambah banyak nih. Nah, kalau kita peka bahwa itu adalah sebuah hadiah, sebuah rezeki, sebuah rahmat, sebuah kasih sayang dari Allah, kita akan meresponnya sebagai bentuk kayak, oh oke, semakin aku mendekat, semakin banyak kesulitan yang dihadapi, bisa jadi nih aku sedang diuji untuk naik level, atau aku sedang dilihat layak atau tidak mendapatkan misalnya keajaiban gitu ya, ataupun layak atau enggak aku menjadi seorang hamba yang benar-benar punya keimanan, punya keyakinan yang kuat. Kalau nggak salah di Al-Quran juga ada kan ayat yang ngasih tahu bahwa ya jangan sangka kalau kita cukup dengan mengucapkan oh kita beriman gitu, tapi nggak diuji. Nah, ujian dari keyakinan kita itu juga kan dalam bentuk challenge itu tadi. Nah, kalau aku pribadi juga orang yang mau mendapatkan keajaiban itu juga pasti dilihat nih layak atau enggak untuk menerima keajaiban tersebut. Makanya dikasih challenge, dikasih ujian, dikasih hambatan-hambatan. Karena saat dia mendapatkan keajaiban, nah keajaiban itu juga sebagai bentuk tanggung jawab kan ke depannya. Misalnya deh teman-teman pengen punya pekerjaan, impian nih. Lalu teman-teman mendekat ke Allah, berdoa kepada Allah, berikhtiar, lewat doa juga, lewat sholawat misalnya. Tapi kemudian makin banyak kesulitan nih. Daftar di suatu lowongan pekerjaan ditolak. Nah, dari situ kita kayak di challenge gitu loh, di challenge untuk benar-benar layak. Jadi kita melihat bahwa oh aku ditolak nih di tempat ini, apa yang salah, apa yang perlu aku perbaiki. Jadi orang yang siap menerima keajaiban itu dalam melihat suatu kesulitan atau hambatan, dia bukan malah larut dalam masalahnya, tapi malah larut untuk mencari solusi, larut untuk membuat sekian option, membuat beberapa solusi untuk sekiranya dia bisa ngelewatin challenge itu, hambatan itu. Sampai akhirnya oke, sama Allah dinilai layak, barulah kita akan mendapatkan keajaiban tersebut. Jadi intinya, kita tidak perlu terlalu memikirkan apakah kita itu sedang diuji atau sedang diberi hukuman oleh Allah. Ya udah, kita cukup meyakini bahwa apa yang sedang ada dalam hidup kita saat ini, yang sedang
diberi oleh Allah hari ini, saat ini adalah sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk rezeki, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Dengan kita menerima hal itu, ya insya Allah kita akhirnya tidak terlarut ya dalam masalah. Kita akan fokus untuk mencari solusinya. Apa nih yang bisa kita lakukan ke depannya? Karena kalau kita melihatnya sebagai semuanya adalah bentuk rahmat, bentuk rezeki, bentuk kasih sayangnya Allah, maka apapun yang kita hadapi itu kita akan mensyukurinya. Ya balik lagi, mungkin klise terdengarnya, tapi memang ya betul itu tadi gitu. Apapun yang ada di hadapan kita, kita akan menjadikan itu sebagai bahan untuk bersyukur. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bersyukur gitu. Misalnya deh, hari ini nggak punya uang. Mungkin itu seperti bentuk ujian ataupun hukuman, tapi buat orang yang sudah punya satu pandangan kalau itu adalah sebuah rezeki, akan menganggap bahwa oh memang hari ini rezekiku adalah bentuknya tidak punya uang. Karena aku tidak punya uang, akhirnya aku misalnya ya berdoa jadi lebih khusyuk. Karena aku sedang tidak punya uang, akhirnya aku puter otak nih, cari cara supaya bisa punya uang. Misalnya cari lowongan pekerjaan ataupun cari penghasilan tambahan. Nah jadi sekali lagi merespon sesuatu sebagai bentuk rezeki dari Allah, apapun itu akan membuat kita selalu menemukan bahan untuk bersyukur. Dan balik lagi ke rumus dasar di Al-Quran ya, bahwa rumus dari Allah itu siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Nah, dari rasa syukur atas apa yang kita hadapi itu sebagai bentuk rezeki, insya Allah itulah yang nanti akan membuka jalan, yang akan membuka adanya pintu ataupun solusi dari masalah-masalah kita. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan silakan teman-teman mungkin ada pengalaman atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita di video kali ini. Mungkin teman-teman punya pengalaman terkait dengan yang aku hadapi nih sebuah ujian. Oh, yang sedang aku hadapi ini adalah sebuah hukuman. Nah, teman-teman silakan share di kolom komentar di bawah. Insya Allah kita bisa berdiskusi, saling belajar ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.